Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, balik lagi di channel YouTube kita, Panu Family. Oke, kali ini kita akan membahas matematika lagi nih. Ya, yang mana kali ini kita akan membahas tentang diferensial atau turunan. Tapi di sini kita hanya akan membahas definisi menggunakan konsep limit. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan komen, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain yang mungkin yang membutuhkan ya, nanti agar lebih bermanfaat videonya. Baik, kita mulai videonya. Ya, saya ulangi, hari ini kita akan membahas diferensial atau turunan. Definisi menggunakan konsep limit. Loh, kok menggunakan konsep limit? Ya, nanti kita lihat deh apa hubungannya turunan sama limit, ya enggak? Kita akan bahas dari awal. Oke, apa definisinya? Oke, definisinya di sini adalah, nah di sini ada perubahan fungsi f(x) terhadap x. Apa yang berubah? Fungsi f(x) terhadap x. Maksudnya gimana nih? Oke deh kalau kayak gitu. Masih mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ya. Coba kita lanjutkan. Ya, misalkan di sini kita punya sebuah grafik ya. Nah, grafik fungsi f(x) nih di sini. Yang kita tahu ya mungkin ini menghubungkan titik-titik ya. Di sini ada kurva nih, ya enggak? Kurva y sama dengan f(x). Nah, di sini di daerah di sumbu x-nya ada x dan x plus h. Nah, di sini juga ada fx dan fx plus h nih. Nah, di sini kan ada jarak-jaraknya nanti ya. Nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya di turunan ini ya enggak? Nanti kita bilangnya gimana ya? Untuk fungsi fx kita nyari turunannya tuh kita akan nulisnya seperti ini nih. Nah, di sini ada kayak tanda petik nih di sini, ya enggak? Tanda petik tapi satu gitu ya. Nah, di sini bacanya bukan tanda petik ya, tapi bacanya adalah f aksen x. Oke, kita ulangi f aksen x. Oke. Nah, f aksen x ini kita bacanya adalah turunan dari fungsi fx, ya enggak? Nah, gimana kalau misalkan bukan fx nih, bukan yang pakai aksen, bukan itu, yang bukan fx, misalkan y aksen nih, ya enggak? Nah, berarti kita bacanya turunan dari fungsi y seperti itu. Oke, teman-teman? Ya. Di sini karena kita berbicara tentang perubahan, ya enggak? Nah, apa yang berubah di sini? Coba kita perhatikan di grafiknya lagi. Nah, di sini ada x ke x plus h, ya enggak? Karena di sini ada x dan x plus h, maka kita harus tahu dulu nih, ya enggak? Yang pertama di sini adalah jaraknya, ya enggak? Apa yang berubahnya berapa nih dari x ke x plus h? Nanti kita bilangnya adalah delta x, ya enggak? Ini ibaratnya kalau kita belajar fisika nih, kalau kita mau nyari jarak antar waktu nih, ya enggak? Interval antar waktu misalkan dari jam 9 ke jam 10 ya, berarti yang kita cari adalah delta t-nya, ya enggak, seperti itu. Nah, makanya kalau di sini x ke x plus h ya berarti delta x. Nah, untuk cara mencarinya gimana nih? Berapa jaraknya dari x ke x plus h? Nah, kalau seperti ini ya pasti jadinya yang besar dikurang yang kecil, ya enggak? Dapatlah kita x plus h dikurang x, karena x plus h lebih besar daripada x itu. X plus h dikurangi x, dapatlah kita h di sini. Berarti jarak x ke x plus h perubahannya adalah h, betul nggak? Oke, sudah paham di sini. Nah, begitupun di sumbu y-nya. Coba kita lihat. Berarti kita harus nyari perubahan dari fx ke fx plus h nih. Jaraknya nih kita bilangnya, misalkan ya, perubahannya berapa? Ya, sama seperti tadi, yang berarti yang besar dikurang yang kecil. Ya enggak? Dapatlah kita delta fx-nya yaitu fx plus h min fx. Oke, ya, yang besar dikurang yang kecil. Nah, lanjut kita sekarang. Karena di sini sebenarnya di turunan ini teman-teman, jadi h ini, ya enggak? H ini ternyata nilainya sangat kecil, ya enggak? Ini nih ibaratkan kalau Kartesius ini udah kita perbesar, ya enggak? Kita berbesar berapa kali lipat, ya maka Kartesiusnya akan jadi seperti ini. Namun sebenarnya h ini, ya enggak, itu sangat kecil, bahkan hampir 0. Jadi nggak nyampe 1, 2, 3, enggak. Ternyata dia sangat kecil, bahkan hampir 0.
Nah, berbicara tentang kata hampir nol, kata hampir ini ya enggak, karena saking kecilnya, maka yang kita gunakan apa? Betul, limit. Limit H mendekati nol. Loh, berarti ternyata dari judul ini tadi menggunakan konsep limit, hubungannya adalah ya kita menggunakan limit untuk mencari turunan seperti itu. Nah, apa yang harus kita cari? Yaitu delta limit H mendekati 0 delta fx per delta x seperti itu. Oke, kita masukkan delta fx-nya tadi apa? Ya enggak? Delta fx-nya fx plus h min fx. Delta x-nya x plus h min x. Nah, nanti h ya jadinya. Coba kita masukin dulu. Ya, limit H mendekati 0. Ya, udah kita masukin ya. Ya enggak? Delta x-nya udah dapet nih. Nah, ini tadi jadinya apa? X plus H min X tadi. Jadi X dikurang X ya, X-nya H. Habis dapatlah kita limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Oke, sampai sini teman-teman. Kita udah dapat nih rumusnya, ya enggak? Nah, disinilah apa itu tadi apa hubungannya limit dengan turunan tadi ya, karena kita menggunakan limit H mendekati 0. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Coba kita akan membahas apakah benar bagaimana turunan itu nanti kita aplikasikan sekarang di soalnya. Contoh misalkan, tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x dengan menggunakan definisi turunan. Nah, definisi turunan jadi kita menggunakan apa? Kita menggunakan limit ya. Nah, betul. Kita munculkan kembali rumusnya. Limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Coba kita masukkan. Kita turunin ya soalnya ke bawah. Ya. Nah, tapi kan di sini yang belum kita ketahui itu adalah H-nya, ya enggak? Yang belum kita ketahui itu adalah H-nya. Kita udah dapat fx-nya, tapi kita belum tahu nih fx plus H-nya itu berapa. Nah, untuk mencari fx plus H-nya nanti ya, berarti kita masukin ke rumusnya, ya enggak? Kita masukin x kuadratnya min 3x, ya enggak? X kuadrat, ya enggak? Min 3x. Kita masukinnya aja H-nya langsung ke dalam. Hanya kita masukin ke sini, masukin ke x plus H kuadrat, jadinya min 3x plus H gitu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Jadinya gimana fx plus H-nya dapatnya? Ya, x plus H kuadrat dapatnya x kuadrat plus 2xh plus H kuadrat min 3x min 3h. Min 3x dapat dari mana? Min 3 dikali x min 3x min 3 dikali h, jadinya min 3h. Lanjut. Ya, ini udah dapat nih kita fx plus h-nya udah dapat ya. Berarti kita masukin nih fx plus h, jadinya limit h mendekati 0, jadinya ya fx plus h-nya kita masukin ya tadi x kuadrat plus 2xh plus 2xh plus h kuadrat min 3x min 3h kita masukin dikurang fx-nya apa tadi? X kuadrat min 3x per h. Oke. Kita lanjutkan. Limit h mendekati 0. Ya. Kita gabungin aja langsung ya. Kita gabungin aja, kita buang aja itu kurungnya. Kita lanjutkan. Nah, ini karena negatifnya masuk berarti min x kuadrat min dikali min jadinya plus 3x. Oke, kita lanjut di sini. Ya. Diperhatikan dulu. X kuadratnya bisa kita kurang dengan x kuadrat. Berarti habis ya, jadinya 0. Oke, lanjut. Min 3x ya enggak? Kita ditambah 3x ya, berarti habis juga ya. Ya enggak? Udah ada lagi? Oke, sepertinya habis ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Limit h mendekati 0. Nah, dapatlah kita 2xh plus h kuadrat min 3h. Oke. Apa yang bisa kita coret di sini? Ada nggak? Nah, ini kan sebenarnya yang punya h itu bukan cuman 2xh ya, bukan cuman h kuadrat dong, tapi semuanya punya h nih. Jadi kalau kita uraikan lagi bisa jadinya seperti ini nih, 2xh per h ditambah h kuadrat per h terus min 3h per h, ya enggak? Jadi kan bisa dicoret satu-satu nih. H sama h. Satu udah dicoret ya, gitu ya.
kemudian H kuadrat dibagi H dapatnya. Ya, udah dibagi H nih, dapatnya H, betul. Min 3H dibagi H. H-nya dicoret juga. Nah, dapatlah kita tersisa 2X plus H min 3. Kita lanjutkan. Limit H mendekati 0 berapa tadi? 2X plus H min 3. H-nya udah habis. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Kemudian apa? Selanjutnya kita substitusikan langsung saja ya, karena udah mentok ya di sini ya. Substitusikan H mendekati 0 berarti H-nya kita ganti dengan 0. Kita mulai masukin, jadinya dapatnya 2X min 3. H kita ganti dengan 0 ya, berarti 2X ditambah 0 min 3 ya. Dapatlah kita sisa 2X min 3 hasilnya. Oke teman-teman, bagaimana sampai sini? Sudah mengerti? Ya, kalau belum mengerti silakan diulang lagi videonya, dilihat lagi. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, kemudian di share videonya kepada teman-teman yang ingin belajar lagi ya. Oke, seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.